Nah, ini ya buku yang menarik dari People Pleaser ini mengatakan, apakah Anda pernah merasa atau kita pernah merasa bahwa kadangkala orang lain memanfaatkan kebaikan kita, ya, kebaikan hati kita. Nah, jika pernah ya, jika pernah, maka boleh dikatakan kita ini sedang berperan sebagai sang penyenang, yaitu orang yang selalu menyenangkan orang lain. Nah, ini adalah satu perilaku yang tidak sehat, ya. Nah, Dr. Les Carter ini menyimpulkan bahwa pola perilaku penyenang dan perilaku pengendali ini adalah orang yang kita senangkan, ya. Kalau kita menjadi orang penyenang, sama-sama memiliki pengaruh yang destruktif. Nah, nanti kita akan bicara lebih jelas gitu ya. Nah, kalau kita melihat supaya uh, dapat berguna bagi orang lain atau menyesuaikan diri, maka sang penyenang ini akan berusaha ya menyenangkan orang lain. Tapi sebenarnya ketika dia berusaha menyenangkan orang lain, sebenarnya ia justru memberikan kendali atas dirinya kepada orang lain. Dia membiarkan dirinya dimanipulasi oleh orang lain. Nah, buku ini akan mengungkapkan berbagai unsur yang menyebabkan kita bisa salah arah, menilai cara kita mengelola hidup kita dan cara mengembangkan sikap dan perilaku yang sehat. Nah, kita akan lihat sama-sama. Ya, ya. Nah, ini kalau kita lihat, seorang bernama Les Carter ini, dia menyelesaikan gelar psikologi di Baylor University di Texas. Kemudian dia menerima gelar masternya di University of North Texas yang dilanjutkan dengan meraih gelar PhD dalam konseling klinis di UNT. Nah, setelah menyelesaikan gelar PhD-nya, ia bergabung dengan satu klinik Minute Mayor yang terkenal di pinggiran kota Dallas, Texas, di mana ia tinggal selama 25 tahun. Bersama tim Minute Maid, ia berpartisipasi dalam sekitar 3.000 siaran radio, sebagian besar dalam berbagai acara bincang-bincang telepon. Pada tahun 2005, Dr. Carter ikut mendirikan pusat psikiatri dan konseling di Salt Lake, Texas. Dia melanjutkan konselingnya di sana dan dalam karirnya mencatat lebih dari 65.000 sesi konseling. Nah, kalau kita lihat sama-sama ya, kita mulai langsung membahas buku ini. Di dalam pendahuluannya, kita perlu melihat satu kenyataan bahwa Allah tidak pernah menginginkan seseorang itu untuk mengendalikan orang lain. Namun, apa yang diinginkan Allah itu tidak terjadi. Kenapa? Karena ada orang yang suka mengendalikan, namun juga ada orang yang melayani pengendali dengan cara menyenangkan mereka. Itu yang tadi disebut sebagai sang penyenang. Nah, makanya untuk tujuan penulisan ini, mencoba menolong para penyenang agar menemukan keseimbangan antara keinginan mereka untuk melayani dan kemampuan mereka untuk bersikap tegas. Jadi kalau tidak seimbang, maka para penyenang ini akan mengalami pergumulan yang mendalam. Mengapa? Dia akan bergumul dalam masalah penolakan, ketakutan, atau rasa bersalah yang keliru. Nah, ini harus dihentikan. Kita akan bahas lebih jelas ya. Nah, bagian pertama di dalam buku ini membahas tentang mengenali pola-pola sikap menyenangkan orang lain ya. Menyenangkan orang lain itu tidak selalu menyenangkan. Dua bahasan yang dibahas yaitu 7 tanda orang menyenangkan orang lain. Nah, menyenangkan orang lain tidak selalu menyenangkan. Mengapa? Karena memang kalau kita lihat, apakah ada pertanyaan yang muncul, misalnya, bolehkah kita menyenangkan orang lain? Gitu ya, di dalam pertanyaan ini. Bolehkah kita? Ternyata memang kalau kita ingin menyenangkan orang lain itu adalah sikap yang baik yang diperlukan di dalam keluarga atau organisasi yang sedang tumbuh dan berkembang. Tetapi sikap menyenangkan orang lain ini menjadi tidak sehat ketika memiliki kecenderungan untuk melayani keinginan orang lain sampai melanggar keberadaan diri pribadi. Jadi kadang ada orang-orang yang akhirnya lebih mengutamakan orang lain supaya orang lain senang, supaya orang itu nyaman tanpa dapat memikirkan apakah diri sendiri merasa tertekan atau tidak. Ya ini ya kondisi yang terjadi itu seperti demikian. Nah, ternyata ada 4 tanda petik kewajiban dari sang penyenang, yaitu apa? Biasanya mereka itu punya kewajiban untuk bertanggung jawab atas sesuatu yang bukan merupakan tanggung jawab kita. Kewajiban untuk membenarkan kesalahan, kewajiban untuk menyangkal apa yang sehat, dan kewajiban untuk tidak menghormati diri sendiri.
Apa artinya? Yuk kita bahas satu-satu ya. Kewajiban untuk bertanggung jawab atas sesuatu yang bukan merupakan tanggung jawab kita. Nah, pada dasarnya kalau ada hubungan yang sehat dan berkembang itu, pastinya setiap individu itu perlu bertanggung jawab atas hal-hal pribadi mereka. Jadi ketika mereka melakukan tindakan, berarti mereka harus terima konsekuensinya. Tetapi hati-hati kalau ada anggapan yang mengatakan begini, saya harus menjadi orang yang menjaga orang lain tetap merasa senang. Ini menjadi satu hal yang salah. Karena sebenarnya setiap orang itu harus bertanggung jawab secara pribadi, bukan bertanggung jawab atas perasaan atau tindakan orang lain. Nah, ini menjadi tidak sehat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, misalnya ya, saya berikan contoh untuk hal ini ya. Ada seseorang merasa tidak apa ya, merasa bertanggung jawab. Kalau misalnya tiba-tiba temannya ya, yang biasa selama ini bersama dengan dia, itu merasa uring-uringan, lagi gusar, lagi mudah marah. Nah, sebenarnya temannya ini harus bertanggung jawab terhadap rasa marah yang dia miliki saat itu. Bukannya rekannya satunya ini yang merasa bertanggung jawab. Ya, berarti kalau dia marah, berarti saya juga harus waspada ini. Saya juga harus ikutan marah. Nah, sepertinya dia yang memberikan tanggung jawab. Iya ya, mengapa ya kok bisa demikian? Nah, itu ya bisa terjadi ya. Nah, selanjutnya, kewajiban untuk membenarkan kesalahan. Nah, saat para penyenang mengambil alih tanggung jawab yang sebenarnya itu tidak perlu dari orang lain yang tadi ya, bertanggung jawab terhadap rasa marah orang lain, padahal itu bukan perasaannya, tetapi perasaan temannya. Hal ini menjadi permasalahan. Mengapa? Akhirnya orang lain itu bisa tidak menghargai, malah tidak kompromi dan manipulatif. Nah, memang pada dasarnya ini memang dunia yang bukan ideal, yang tidak akan selalu mendapat tanggapan yang benar, pandangan yang naif. Nah, di sini kita perlu melihat saat kita berperan menyenangkan orang lain, ini berarti kita membantu orang ini mempertahankan perilaku yang jelas salah. Tindakan ini disebut membenarkan kesalahan. Di dalam buku ini diceritakan ada sepasang suami istri yang berjanji akan membersihkan rumah bersama-sama. Namun pada waktu berikutnya ya, melihat ternyata si istri ini melihat kok suaminya katanya berjanji mau membersihkan rumah sama-sama. Kenapa kok saat itu dia melihat televisi gitu ya sambil dia minum dengan santai. Nah, akhirnya yang terjadi sebenarnya itu kan boleh dikatakan ditegur, perlu ditegur oleh istri ini. Tetapi si suami ini tidak ditegur. Tapi istri ini merasa bahwa, waduh ini kok kamu ini kok begini ya. Tapi dia tidak berusaha mengungkapkan. Dia mengatakan, akhirnya dia mengatakan bahwa, waduh ini aku harus kerja sendiri. Dan akhirnya dia membersihkan rumah itu tanpa bantuan suami. Sepertinya para penyenang atau si istri ini membenarkan kesalahan suaminya ya. Dan seharusnya ini harus ditegur, kemudian dikatakan, kamu katanya mau bantu saya, ayo bantu bareng-bareng. Nah, itu boleh dikatakan demikian. Nah, orang yang penyenang, dia tidak akan mencoba menegur pasangannya seperti itu, contohnya seperti itu, tapi seperti melegalkan. Tapi di dalam satu sisi dia kemudian ngomel dan cerita, kenapa kok aku harus yang bersihkan ya? Nah, itu yang terjadi ya. Dan memang menyenangkan orang lain tidak selalu menyenangkan, gitu ya. Yang ketiga yaitu kewajiban untuk menyangkal apa yang sehat. Nah, dalam beberapa kesempatan, para penyenang secara terbuka itu mendukung pilihan orang lain yang tidak sehat. Karena mereka takut kepada orang lain bila mereka melakukan yang terbaik. Jadi gini, contohnya, saya tidak ingin orang tua saya marah, jadi kami menuruti saja keinginan orang tua saya untuk menghindari percekcokan. Padahal itu belum tentu benar. Tapi supaya tidak rame, supaya tidak ada terjadi konflik, ya udahlah saya turuti aja, gitu ya. Nah, boleh dikatakan mereka ini lebih mengutamakan yang namanya kedamaian. Padahal mereka tidak tahu bahwa hal itu tidak benar. Yang penting pokoknya nggak usah nggak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan percecokan, konflik. Yang penting sudah jalan aja, walaupun belum tentu itu benar. Yang penting bersama-sama. Yang penting damai satu dengan yang lain. Ya, itu yang terjadi.
Selanjutnya, kewajiban untuk tidak menghormati diri sendiri. Nah, kadang para penyenang itu merasa kalau dia demi bersikap baik kepada orang lain, ya, ternyata kita telah membiarkan diri kita dalam beberapa kesempatan tidak dihargai, ya. Kadang memang ada orang-orang yang memiliki penghargaan yang rendah terhadap nilai para penyenang. Tapi masalah sebenarnya memang pada kenyataan bahwa para penyenang sendiri juga tidak menghormati atau menghargai dirinya sendiri. Jadi seperti rela diperlakukan apapun, bahkan diperlakukan tidak sepantas pun, ia menerima. Karena apa? Sekali lagi, supaya dia bisa bersikap baik terhadap orang lain. Sehingga supaya semuanya berjalan damai. Jadi sehingga dia itu diapakan aja, oke lah Kak apa-apa. Pokoknya yang penting semuanya berjalan seperti seharusnya ya. Kadang itu boleh dikatakan seorang yang kadang para penyenang itu seperti begini ya, dikisahkan. Para penyenang ini terus diberikan tugas oleh atasannya itu secara bertubi-tubi, terus tidak berhenti-berhenti dan tuntutannya banyak. Ketika sebenarnya dia bisa memiliki alasan untuk tidak terus melakukan ini. Saya tahu mungkin pegawai ini melakukan memang tanggung jawabnya oleh atasan, tapi kadang, tanda petik ya, atasan itu sering menggunakan, oh ini orang ini tidak apa-apa, sudah diserahkan semua aja tugasnya kepada dia. Boleh dikatakan para penyenang itu akhirnya demi gitu ya, demi mungkin nanti bisa, eee, mendapat sesuatu yang lebih, mungkin dia supaya ndak dipecat atau bagaimana, dia kemudian kerjakan semuanya walaupun itu melebihi kapasitasnya. Nah ini ya yang boleh dikatakan sehingga ketika dia terus menerima, bukan tentunya dengan bijaksana dia ngomong dengan atasannya. Boleh dikatakan yang namanya para penyenang ini, ya sudah, aku terima saja, memang aku pegawainya. Nah, kondisi demikian harus menjadi perhatian bagi orang ini. Nah, sebenarnya ada 7 tanda orang yang menyenangkan orang lain. Yaitu pertama, kewajiban dianggap sebagai motivator penggerak. 2, kebutuhan yang sebenarnya segera dikesampingkan, menganggap ketegasan sama dengan menyakiti orang lain, sulit hidup dalam batasan, peka terhadap penilaian orang lain, kebutuhan untuk menjaga hidup yang terkendali, tidak jujur tentang diri kita yang sebenarnya. Mari kita lihat satu persatu secara singkat. Nah, kewajiban dianggap sebagai motivator penggerak. Para penyana ini sangat tertarik dengan apa yang seharusnya dilakukan atau bagaimana sebaiknya melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali meneruskan. Mereka biasanya berpikir jika sesuatu kesalahan terjadi atau jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka saya yang harus menangani hal tersebut. Nah, kewajiban paling baik dijalankan saat pikiran dimotivasi oleh kemauan bebas, di mana orang melakukan hal terbaik yang bisa melakukan ketika mereka memilih untuk melakukan sesuatu yang benar. Jadi, sebenarnya sekali lagi ya, setiap orang tuh memiliki kemauan bebas. Mengapa demikian? Karena Allah yang sudah memberikan keinginan bebas itu kepada setiap orang. Nah, ketika dia memilih untuk melakukan sesuatu, nah itu sudah menjadi tanggung jawabnya dia. Jadi sebenarnya para penyenang itu seperti ingin ikut ambil bagian di dalam porsinya orang ini. Ya, kalau kita melihat para penyenang perlu mengundurkan tekanan emosional mereka, perlu mengevaluasi tugas mereka dengan bertanya, apakah ini sesuatu yang ingin saya pilih? Seandainya saya hidup sebagai seorang yang benar-benar bebas. Ada seorang anak yang dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk di dalam satu fakultas di dalam perguruan tinggi yang sebenarnya dia tidak suka. Tetapi karena dia adalah tipe penyenang, akhirnya yang terjadi adalah dia mengambil bagian yang sebenarnya bukan menjadi pilihannya. Nah, ini satu hal yang harus diperhatikan. Kalau misalnya ini menjadi satu evaluasi, benar tidak? Kalau kamu saya dikasih kebebasan, apakah kamu tetap memilih fakultas yang sama? Itu menjadi satu evaluasi. Apakah dia adalah para penyenang atau enggak. Tetapi kalau misalnya ya, seperti dikatakan di sini, saya yang apa namanya, seharusnya ya wes kayak ngomong sama orang tua saya ya begitu ya sudah. Saya terima walaupun tidak
disetujui. Ya, itu yang terjadi ya. Kebutuhan yang sebenarnya segera disampingkan. Nah, ini adalah para penyenang. Menganggap kebutuhan dasar sebagai sebuah bagian yang alami dalam hidup kita. Nah, masalahnya fokus mereka mengenai kebutuhan ini cenderung tidak seimbang. Yaitu mereka segera mengakui kebutuhan orang lain, tapi nyangka kebutuhan sebenarnya merupakan kebutuhan mereka sendiri. Jadi, misalnya gitu ya, dia punya pilihan hari ini untuk dia santai di rumah, gitu ya. Dia pingin itu. Tetapi, karena kemudian suami dari para penyenang ini kepingin supaya istrinya itu menemani dia ketika dia menghadiri satu acara di perusahaannya. Nah, yang terjadi adalah apa? Karena dia tidak seimbang. Kenapa? Kalau memang dia tidak bisa, tidak melakukan itu, jangan sampai berkorban diri, gitu ya. Nah, mereka biasanya yang dilakukan adalah mereka mengesampingkan ke kebutuhan mereka sendiri. Karena kan kita dipinginnya istirahat di rumah karena capek. Tetapi dia itu lebih pingin, ya udahlah, daripada mungkin suami saya kecewa, saya mau ikut aja lah. Walaupun dia sendiri sebenarnya tidak nyaman ketika ikut. Nah, ada kalanya para penyenang perlu untuk bisa menyampaikan kebutuhannya sendiri, termasuk bisa mengatakan tidak atas permintaan orang lain berseberangan dengan kebutuhan mendasar yang perlu segera ia penuhi. Jadi ada kalanya para penyenang tuh harus bersikap yang namanya tegas. Ini nanti akan dibahas di bagian berikutnya ya. Berani berkata tidak kalau dia memang merasa bahwa badannya lagi capek, dia perlu istirahat, yang suaminya perlu ditemani, ya ini perlu dikatakan gitu ya. Jadi perlu untuk disampaikan gitu ya. Nah, selanjutnya menganggap ketegasan sama dengan menyakiti orang lain. Nah, ini para penyenang seringkali merasa lebih bertanggung jawab reaksi emosional orang lain daripada yang sebenarnya. Mereka juga merasa harus bertanggung jawab membantu pergumulan orang tersebut. Nah, para penyenang ini menganggap bahwa mereka lah penyebab tekanan emosional orang lain, tanpa berpikir bahwa tekanan ini malah disebabkan oleh hal dalam pribadi orang lain tersebut yang berada di luar kendali orang-orang yang suka menyenangkan orang lain. Jadi, ketika orang lain yang sebagai pengendali ini merasa mungkin pada saat itu mengalami pergumulan, dia itu ditipu oleh salah satu rekan kerjanya. Ketika ditipu dan akhirnya orang ini merasa depresi, kemudian orang ini merasa gundah gitu ya, merasa jengkel, merasa marah, tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Nah, para penyenang yang mengetahui temannya ini mengalami hal ini, dia sepertinya ikut-ikut bertanggung jawab, sepertinya iya ya, dia seperti itu, mungkin karena aku ya yang membuat dia seperti kayak gitu. Padahal belum tentu. Karena apa? Masalahnya itu ada orang lain lagi yang sudah berbuat curang kepada rekan ini, gitu ya. Jadi sebenarnya para penyenang harus berpikir gitu loh. Dia tidak perlu harus bertanggung jawab. Kalau misalnya itu kan masalah temannya dengan rekannya, bukan masalah dia. Namun ketika dia itu merasa temannya begitu, dia ikut ambil bagian dan tanggung jawab di dalamnya. Nah, ini bahaya sekali, karena itu sudah bukan wilayahnya. Nah, keempat dari 7 tanda ini yaitu sulit hidup dalam batasan. Banyak para penyenang yang berusaha untuk hidup seolah mereka tidak punya keterbatasan yang sama dalam hidup mereka dengan orang lain. Makanya dia selalu menjadi seperti yang diharapkan orang lain ya. Jadi ya seperti saya ceritakan tadi ya, ada seorang yang boleh dikatakan selalu dituntut oleh temannya untuk selalu menemani dia kemana dia pergi. Kalau enggak, kamu bukan temanku lagi, kamu bukan sahabatku lagi, gitu ya. Nah, ketika teman ini menuntut dia seperti ini untuk para penyenang, mereka akan melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk menemani temannya ini. Padahal mungkin para penyenang ini sudah berjanji akan keluar dengan bersama keluarganya. Tetapi karena ada teman yang mengendalikan dia,
Akhirnya yang dipilihkan apa? Ya sudah, aku ngikuti dan mengalahkan, tidak kembali menerima ajakan dari keluarganya, padahal sudah berjanji. Ya, dia sulit hidup dalam batasan, tidak bisa berkata tidak juga. Para penyenang di sini, nah ini perlu memiliki sebuah pilihan untuk menentukan agar batasan kita sesuai dengan keinginan. Atau biarkan tubuh kita yang menentukan batasan. Misalnya seorang yang mengalami serangan jantung, tekanan darah tinggi, lecet, depresi, resah, dan lain-lain ini, biasanya menjadi satu tanda bahwa dia itu, para penyenang itu, sudah melebihi batas. Sudah bukan pada tempatnya. Seperti itu ya tadi ya, kalau kita lihat ya, seorang para penyenang ketika ingin melakukan seperti yang diharapkan oleh rekannya, yang meminta dia untuk menemani. Nah ini ya, jadi sebenarnya itu sudah melanggar batasan dia. Jadi itu membuat kita akhirnya tidak seperti sehat gitu ya. Karena mengapa? Ada tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan. Sehingga itu memacu dirinya untuk melakukan sesuai dengan keinginan atau harapan temannya itu. Padahal tubuhnya sudah memberikan a warning, sudah memberikan tanda awas bahwa kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu perlu istirahat, kamu perlu santai dengan keluarga, dan sebagainya. Nah, selanjutnya 7, tanda yang kelima, yaitu peka terhadap penilaian orang lain. Nah, ketika tumbuh besar dari masa kanak dewasa, kita terus menerima penilaian tentang begitu banyak hal ya. Kita tahu pada masa kecil kita dinilai mungkin dari sikap kita, karakter kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan sebagainya. Nah, ternyata memang pernyataan orang lain itu bisa memberitahu kita bagaimana kita diterima dan bisa membimbing kita. Namun di sisi lain bisa menyebabkan kita kehilangan kepercayaan diri atau menyimpang dari jalan benar. Nah, kita kadang mendengar ada orang menilai tentang diri kita. Tentunya perkataan itu, pernyataan itu, yang dikemukakan itu, bisa positifnya membuat kita tahu, oh kita ini diterima atau enggak di lingkungan itu. Tetapi satu sisi lain, kadang pernyataan orang lain yang mungkin menyakitkan, membuat kita bisa kehilangan percaya diri atau menyimpang dari jalan yang benar. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah coba dengarkan perkataan orang lain, abaikan pendapat yang keliru bahwa mereka punya hak prerogatif, hak mereka sendiri untuk menilai apakah kita baik atau buruk. Tidak ada seorang manusia yang dapat berperan sebagai Allah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ketika ada orang yang menyenangkan orang lain, dia akan begitu terpengaruh dengan penilaian dan pernyataan orang lain tanpa menyaring apakah itu benar atau tidak. Jadi ini hati-hati ya. Nah, selanjutnya yang keenam, kebutuhan untuk menjaga hidup yang terkendali. Nah, kadang sikap menyenangkan orang lain dalam diri kita memiliki sebuah aspek pelayanan diri yang berhubungan dengan keinginan untuk mengendalikan. Jadi, ya, ya orang lain itu dengan mudahnya mengambil keuntungan dari niat baiknya karena ia selalu siap membantu. Oke, saya selalu membantu. Kamu butuh apa, saya akan bantu. Nah, itu boleh dikatakan itu adalah bahaya sekali. Karena itu boleh dikatakan seseorang yang menyenangkan orang lain tanpa tahu apakah dia perlu dibantu atau tidak. Nah, memang banyak contoh sikap menyenangkan orang lain yang sebenarnya suatu upaya untuk mengendalikan hidup, ya, mengendalikan orang itu, gitu ya. Dalam beberapa kasus, sikap menyenangkan orang lain adalah bagian satu rencana yang lebih besar untuk mengendalikan orang lain. Kadang kita perlu melihat ketika kita mencoba menyenangkan orang lain, hati-hati. Siapa tahu itu juga menjadi satu cara untuk dikendalikan gitu loh. Untuk supaya aku berkuasa. Karena aku punya hak buat kamu kok. Saya merasa aku butuh ini dan kamu mau siap bantu kok. Jadi boleh dikatakan kamu tak bisa hidup kalau tidak ada aku. Istilahnya begitu. Sehingga akhirnya orang ini dengan mudahnya ambil keuntungan dan dia bersifatnya lebih mengendalikan. Yang ketujuh yaitu tidak jujur dengan diri kita yang sebenarnya. Nah, para penyenang seringkali tidak jujur tentang perasaan atau persepsi mereka yang sebenarnya. Nah, padahal ketidakjujuran bukan satu gaya hidup yang sehat. Perlu adanya keterbukaan. Hubungan yang sehat tidak hanya membiarkan perbedaan, hubungan menginginkan perbedaan ini muncul. Nah, seperti tadi ya, ada seorang istri sebenarnya ingin istirahat. Dia ceritakan dengan jujur keperasaan itu kepada suaminya. Sehingga dia tidak harus menemani suaminya. Memang bisa berbeda, tetapi nggak apa-apa. Justru itu
perlu untuk menjalin suatu hubungan, perlu ada keterbukaan, kejujuran satu dengan yang lain. Nah, kita akan melihat bagaimana pola menyenangkan orang lain itu terbentuk. Ada 4. Mengapa terbentuk amarah yang tertahan, terbiasa bereaksi bukan berinisiatif, tanggung jawab yang terlalu ditekan, sebuah kesombongan yang tersebut. Mari kita lihat. Nah, salah satu penyebab utama sikap menyenangkan orang lain yang tidak seimbang ada kekeliruan cara menangani kemarahan. Cara terbaik untuk mengenali adalah dengan mengukur rasa frustasi yang tersisa ketika dia terlibat dalam usaha menyenangkan orang lain. Seperti seorang wanita yang tadi dikatakan dia akhirnya membersihkan seluruh rumahnya. Padahal awalnya dia itu dia dengan suaminya udah bersepakat untuk membersihkan rumah bersama-sama. Bisa jadi ketika dia mengatakan, sepertinya saya gila karena berpikir bahwa saya harus kerja keras supaya orang lain bisa bahagia. Tapi saya ini tidak. Kenapa? Saya tuh soalnya mikir ini seluruh rumah harus saya bersihkan. Ya, padahal orang lain enak saja bahagia. Ya, jadi ketika kita melihat ada rasa frustasi di perkataan dia, itu menunjukkan sebenarnya dia adalah tipe orang penyenang. Karena apa? Dia berusaha melakukan itu semua walaupun dia tidak bahagia. Nah, memang kenyataannya banyak penyenang tidak bisa jujur terhadap diri mereka sendiri dan mengakui ada kemarahan yang terpendam. Jadi ketika dia itu melakukan itu, dia ada kemarahan yang ada di dalam diri, cuman itu tidak diungkapkan. Ya, biasanya dia itu bisa menahan kemarahan. Ya, sebenarnya ketika mereka melakukannya, itu kemarahan itu akan tumbuh tapi terpendam. Nah, jadi ketika seorang berkata pada diri sendiri untuk tidak bereaksi kepada kemarahan, emosi itu tidak hilang. Jadi walaupun emosi itu tetap ada, lama-kelamaan berubah bentuk. Menjadi apa? Bisa agresif, bisa marah, bisa memukul, banyak hal. Pada dasarnya, kita itu sejak dini membangun sebuah gambaran kemarahan sebagai suatu emosi yang menyedihkan atau tidak baik. Orang mengatakan marah itu gak baik loh. Padahal bukan demikian. Ketika kemarahan itu tidak diungkapkan, itu tertahan, akan membawa satu bentuk yang berubah. Emosi itu tetap ada, amarah itu ada, tetapi dia akan menjadi lebih berbahaya. Nah, sebenarnya apa yang benar tentang kemarahan? Tentu kita akan marah ketika ada hal yang kurang ideal dalam hidup kita. Misalnya, kita tiba-tiba sudah kasih ketika naik motor gitu ya, naik motor atau naik mobil, sudah kasih sen ke kanan. Tapi tiba-tiba ada orang memotong dari sebelah kanan, langsung dipotong gitu. Nah, kalau seperti itu kita wajar kalau marah, ya. Jadi kemarahan itu bukan sesuatu hal yang buruk, gitu ya. Kadang kemarahan itu terkait dengan rasa perlindungan diri kita, seperti tadi, gitu ya. Sudah, aku kasih sen kanan. Ada orang motong terus jalan gitu, padahal saya sudah mau belok kanan. Nah, itu cara kita melindungi diri kita. Nah, sebenarnya dengan kemarahan kita ingin melindungi satu dari 3 hal, yaitu apa? Kita harga diri kita. Tolong hormati saya. Nah, ini loh saya mau belok kanan ini, kamu hormati saya. Keputusan saya sudah kasih kanan kok kamu terus nyelonong depan. Mungkin juga kita ingin melindungi dari apa? Kebutuhan pribadi kita. Bisakah Anda mengakui keberadaan kebutuhan saya yang kamu tahu enggak bahwa saya ini butuhnya ke kanan, gitu ya. Butuh pribadi kita. Kepercayaan mendalam kita, saya memiliki kepercayaan tertentu yang tidak ingin saya lepaskan. Jadi, ketika seseorang itu marah, bisa jadi itu karena kebutuhan pribadi yang tidak terlaksana, atau mungkin kepercayaan mendalam kita yang mungkin tidak diakui, harga diri kita, banyak hal. Nah, sebenarnya kemarahan itu memiliki fungsi yang baik. Karena kemarahan itu membantu kita berdiri dengan teguh atas apa yang benar. Seperti tadi, kita tahu bahwa aku melakukan hal ini dengan benar. Tentunya ketika itu dilanggar, itu akan membawa satu kemarahan. Tidak apa-apa. Itu menjadi satu cara kita mengekspresikan diri kita sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan kita. Kalau Efesus 4 ayat 26 berkata, apabila kamu merah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, kadangkala mengungkapkan hal yang salah secara terbuka itu bisa menolong. Dan kita bisa melakukannya tanpa menerapkan perlakuan yang salah terhadap orang lain. Jadi,
Kalaupun kita marah, akan ada prinsip sesuatu yang benar. Ada kalanya kita melakukannya. Kalau kita melakukan dan mengungkapkan bahwa kamu itu salah, cara jalanmu itu sebelahnya, arahnya itu harus sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Misalnya begitu, seperti tadi. Nah, kalau kayak gitu, berarti kita menunjukkan yang benar. Tujuannya demikian, gitu ya. Nah, sekarang amarah yang terhadap ada pilihan buruk. Ya ini, ada berbagai kecenderungan yang diterima yang diakui secara global gitu ya, dan diakui oleh banyak orang tentang hal ini. Yang pertama, simpan amarah kita. Nah, ini jadi kalau orang disuruh menyimpan amarah kita, berarti kita akan menipu, di mana mereka meyakinkan diri bahwa mereka mampu menerima kenyataan saat mereka secara emosional merasa dikakiti. Jadi enggak usah marah, enggak boleh marah, sudah disimpan. Padahal ya, kalau seseorang menekan amarahnya, menyimpan marahnya dalam jangka panjang, itu akan membahayakan keseimbangan psikologisnya sendiri karena emosi yang tersembunyi. Nah, ketika kita menutupi, menyimpan kemarahan itu, kemarahan itu akan naik ke permukaan yang di kemudian hari dalam bentuk yang merusak. Kalau kita tahu ya, ada seorang anak yang mungkin marah. Mengapa? Karena dia itu selalu dibully oleh teman-temannya, tapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia itu marah, gitu ya. Dia terima kenyataan itu, walaupun akhirnya dia menekan itu, dan akhirnya keseimbangan psikologisnya terganggu karena emosi itu. Bahayanya, suatu saat momen yang tertentu, apa yang sudah dialami itu menjumpuk dan akhirnya naik ke permukaan dalam bentuk yang merusak. Bisa saja dia pukul orang itu, dia bisa saja menyakiti orang itu, bisa saja orang yang bully dia itu selama ini, bisa saja dia bunuh atau mungkin disiksa dan sebagainya. Ya kita sudah tahu sama-sama ya kejadian kondisi ini. Kita tidak boleh kondisi yang demikian. Pilihan buruk kedua, yang perkataan yang sebenarnya tidak layak kita lakukan, ya, yang sebenarnya ada itu menjadi agresif secara terbuka. Maksudnya apa? Kalau orang berpikir ekspresi kemarahan, kategori kemarahan agresif adalah kemarahan yang pertama kali dihidupkan. Jadi, kalau orang mengekspresikan kemarahan, pasti ini kemarahannya agresif. Padahal tidak selalu. Kemarahan agresif adalah suatu usaha menerapkan kekuasaan yang nantinya menempatkan kita pada posisi yang sifatnya sementara. Masalahnya sebenarnya bukan pada amarah itu sendiri, tetapi penyampaian amarah yang buruk, yaitu agresi. Nah, kebanyakan para penyandang tidak sering menggunakan bentuk amarah yang agresif. Semua bentuk amarah harus dihindari. Mengapa? Sekali lagi, karena kalau orang marah berarti pasti agresif, pasti dia memukul, pasti dia menghina dan sebagainya. Padahal tidak selalu. Ya. Jadi, sekali lagi, bukan masalah yang marahnya, tetapi penyampaiannya yaitu yang agresif. Itu yang perlu kita lihat. Pilihan buruk ketiga apa? Yang mengatakan, boleh dikatakan ini perkataan orang yang sebenarnya tidak tepat tapi beredar. Menggunakan bentuk amarah yang pasif agresif. Amarah itu tidak selalu ditampakkan dengan cara keras dan tiba-tiba. Amarah, nah kalau ini ada sudah pasif agresif, bisa jauh lebih sulit diterka. Mengapa? Tiba-tiba bisa muncul. Pasif agresif itu pilihan buruk. Karena benar-benar kemarahan ini memperpanjang gangguan dalam hubungan. Jadi dalam jangka panjang, kemarahan ini yang pasif agresif itu menghasilkan pertikaian dan pola interaksi manipulatif. Orang yang marah tidak perlu mengakui secara terbuka perasaan mereka. Itu yang dikatakan. Jadi ketika itu terpendam, itu menjadi satu hal yang meluap, dan akhirnya boleh dikatakan ada banyak hal terjadi dalam kondisi yang demikian. Namun kita perlu mementingkan bahwa kita perlu bersikap tegas terhadap amarah kita. Perlu kita sikap tegas saat kita bicara atau bertindak sekaligus mengakui harga diri orang lain. Amarah yang tegas bermanfaat dalam jangka panjang demi mewujudkan cara hidup yang lebih baik. Namun sayangnya, para penyenang amarah tergantung pada persetujuan orang lain untuk dapat menghargai diri mereka. Faktanya, demi mereka menerima persetujuan, mereka tidak akan menerima sama sekali. Jadi, perlunya bersikap terbuka.
supaya tidak memendam kekesalan yang terus bertambah, ya, akan merugikan masa depan. Nah, kalau kita lihat sama-sama ya, kita perlu tegas. Kalau kita mengatakan bahwa kita ini marah, jadi jangan pernah melihat bahwa orang lain yang setuju dulu baru kita melakukan yang namanya marah. Jadi tidak perlu dari orang lain dulu mengatakan oke, dan tunggu persetujuan orang lain. Tetapi kalau memang kita ini lagi kondisi marah, kita perlu tikap tegas bahwa kita ini lagi marah. Jangan sampai itu dipendam dan akhirnya berefek kepada kedepannya. Itu yang perlu dilihat. Pilihan kedua, kenali kapan harus menanggalkan amarah. Kadang gini, waktu kita marah, kita kadang punya alasan merasa, tapi tidak perlu untuk ditunjukkan. Kadang sebaiknya kita meninggalkan kemarahan kita. Karena kalau kita menunjukkan kemarahan ini dalam situasi tertentu, kalau kita menunjukkan marah, tambah situasi tidak menjadi baik. Nah, ketika kita meninggalkan amarah, kita tidak menyangkal apa yang kita rasakan. Malah mengerjakan cara yang lebih tinggi harganya bagi kita, cinta, penerimaan penghargaan. Kita kembali menata ulang prioritas kita. Jadi, kalau kita misalnya dalam satu situasi, kita tahu bahwa kita marah. Tapi saat itu kita memang tidak perlu untuk mengungkapkannya. Karena memang situasi tidak memungkinkan. Jangan pada saat itu. Tinggalkan amarah. Misalnya begini. Ketika kita tahu bahwa orang tua kita mungkin melakukan kesalahan yang membuat kita tuh marah. Ya. Kalau kita benar-benar marah dan mengungkapkan itu semua, belum tentu menjadi satu hal yang baik. Kita akan dinilai menjadi orang yang tidak menghormati orang tua. Tapi kita perlu tinggalkan dulu sementara amarah. Ya. Kita tahu bahwa kita sakit, kita tahu. Tetapi dengan kita meninggalkan amarah itu sementara, gitu ya, kita bisa melihat bahwa Tuhan kita dinilai lebih berharga. Mengapa? Karena amarah itu bukan menjadi tujuan utama ketika kita meninggalkannya. Jadi amarah tidak mendominasi, tetapi kadang saya perlu meninggalkan amarah supaya semuanya berjalan dengan baik. Ya, seperti itu. Tidak mungkin kita marah-marah dengan orang tua, dianggap tidak hormat. Tetapi ketika kita ya kita tinggalkan dulu amarah kita. Supaya kita mungkin suatu saat bisa ngomong baik-baik dengan orang tua. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 32, Paulus memberi perintah kepada kita untuk mengesampingkan bentuk amarah yang negatif demi kebaikan dan pengampunan. Pilihan baik kedua, yaitu kenali kapan kita harus menanggalkan kemarahan. Nah, ini kapan waktunya. Kalau tadi kan ada waktunya kita amarah, itu kita dengar. Dan ketika kita meninggalkan kemarahan, kita bisa memilih. Menerima orang lain sebagai sesama manusia seutuhnya, sama seperti kita. Mengenali bahwa pengaruh kita atas pilihan orang lain pun terbatas. Mendukung nilai pengampunan, hidup bersama tidak sempurna. Jadi kita tahu bahwa ketika kita meninggalkan amarah, kita tahu. Kita bisa memilih hal ini. Mengetahui kapan tidak boleh memasakkan suatu perdebatan. Kebaikan di atas kesabaran atau sifat lekas marah. Bersikap adil dalam harapan kita terhadap orang lain. Meninggalkan keinginan kita untuk menang. Nah, ketika kita itu meninggalkan amarah, kita harus tahu kapan waktunya. Ya, meninggalkan amarah adalah sebuah pilihan kasih dan bukan kekalahan. Ada orang tuh mengatakan kalau seseorang menanggalkan amarahnya berarti dia itu kalah. Tidak. Tetapi ketika seseorang itu meninggalkan kemarahannya, bisa jadi karena dia tahu orang lain juga, saya sendiri bisa melakukan hal yang sama dengan orang itu. Kita berusaha membuka pintu hatinya untuk menerima pengampunan dan sebagainya. Ini yang perlu kita lihat. Ya. Nah, para terbiasa bereaksi bukan berinisiatif. Nah, para penyenang itu bisa memiliki saat-saat mereka benar-benar menunjukkan keputusan dalam kepemimpinan. Tapi ada saat mereka itu cara berpikir terbang keluar, menyingkirkan inisiatif bagus dan malah menjadi pemberi reaksi. Nah, biasanya yang terjadi dia tidak mau melakukan inisiatif. Mengapa? Karena dia itu mengalami ketergantungan dalam bidang emosional dan dukungan. Kecenderungan membiarkan perasaan atau arah kita ditentukan oleh kondisi luar dan termasuk tunduk pada pengendali yang berkemauan kuras. Kadang itu boleh dikatakan, terus pokoknya saya jadi pemberi reaksi aja.
Nah, masalah yang dihadapi para penyenang ini, mereka tidak belajar menjaga ketergantungan mereka dengan seimbang. Faktanya, para penyenang tidak pernah dilatih menggunakan kecapakan emosi mereka. Padahal kecapakan itu ada dalam diri. Masalah mereka, mereka juga diam-diam mengalihkan arah emosi mereka pada orang lain. Sehingga tidak benar-benar bisa mengatasi apa yang dirasakan. Jadi, boleh dikatakan, kalau kita mengalami satu kondisi yang tidak enak, ada kalanya kita perlu perlu ngomong, ya. Jadi itu kecakapan memang Tuhan berikan bagi kita. Cuman karena tidak dilatih, sehingga mereka lebih senang, aduh aku diam aja wis, nggak usah ikut-ikut, ya. Nggak usah ikut-ikut, sudahlah biar orang lain. Dia tidak mau inisiatif, tidak memberikan usulan atau memberikan banyak masukan, tapi udah buat orang lain aja. Gitu ya, nanti aja akunya, gitu ya. Nah, di sisi lain dibutuhkan sebuah keinginan kuat untuk sesuai dengan apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Kalau kita tahu bahwa itu waktunya kita mengungkapkan kebenaran, kita harus ngomong. Ya, kadang orang tidak mau terima risiko ketika seseorang itu melakukan inisiatif. Memang diperlukan waktu untuk menentukan kepercayaan apa yang benar kita ingin menjadi dasar hidup kita. Nah, ketika kita itu tahu bahwa kita harus melakukannya, kita harus melakukan. Walaupun kita tahu bahwa ini yang aku harus lakukan, ya sudah. Walaupun mungkin perspektifnya berbeda, ya kita coba bersukacita. Kita coba bergembira karena ini pasti membuat sesuatu yang baik. Jadi, kalaupun itu tidak seperti sejalan dengan rekan yang lain, tapi kalau kita tahu bahwa itu benar, ya kita harus mengungkapkan. Walaupun mungkin perspektifnya bisa berbeda, tetapi satu hal itu bisa saling sesuatu dengan yang lain, saling bersinergi. Nah, faktanya memang kadang orang itu tidak mau terlalu bertanggung jawab, tidak mau terima risiko. Dia mengatakan, ya jika tidak ada orang yang melakukan hal yang benar, maka saya harus menyelesaikan tugas itu. Siapa yang bilang begitu? Padahal ini membuat seseorang itu menjadi tidak bertanggung jawab. Akibatnya, akhirnya kita merasa lemah terus menjadi orang yang sendiri. Nah, di sisi lain, ya, ada orang yang tidak pernah puas sebaik apapun kita terhadap mereka. Ingat, bahwa ketika kita mencoba menyenangkan orang lain dengan mengikuti apa yang dia inginkan, ya padahal itu belum tentu benar. Kadang ketika apa yang kita lakukan, mungkin dalam satu sisi kita berharap orang itu akan puas dan memuji kita, tetapi tidak semua orang bisa demikian. Ada orang yang tidak puas terhadap kita walaupun kita sudah baik, ya. Dan kalau kita terlalu mudah berpengaruh akan reaksi orang ini menunggu penilaian mereka, hati-hati. Karena itu akan menimbulkan stres dan ketegangan bila berlangsung terlalu jauh. Tujuan kita adalah mencapai keseimbangan. Jadi, jangan sampai kita menunggu penilaian orang lain baru kita merasa, wah, ternyata aku cocok ya melakukan ini ya. Oh, aku berarti oke berarti. Jangan pernah terpengaruh dengan reaksi orang. Nah, tanggung jawab yang terlalu ditekankan. Ini kondisi yang terjadi pada para penyenang yang pertama. Peraturan yang terlalu ditekankan. Kadang adanya peraturan itu mengingatkan kita akan kita mengekang diri, ya, supaya karena kita ini nalurinya perlu kadang itu bodoh, ya, kadang liar, sehingga kita perlu dikasih peraturan untuk dapat mengekang. Peraturan diperlukan untuk mencegah kekacauan, tetapi peraturan sangat berlebihan juga tidak baik. Keseimbangan ada sebuah hal yang penting harus dicapai oleh peraturan yang ada. Peraturan bukan fokus utamanya, tapi alasan dibahkan peraturan itu yang penting. Kecenderungan menomorsatukan peraturan tingkah laku lebih dikendalikan harapan orang lain daripada prinsipnya sendiri. Nah, kita tahu sama-sama, misalnya ada peraturan, masuk sekolah harus sampai di sekolah jam 7 pagi. Nah, peraturan ini perlu dibuat. Karena apa? Kita tahu kalau nggak ada peraturan itu, murid bisa datang jam 8 pagi. Mungkin ada yang datang jam 10, bahkan datang jam 12 siang. Nah, supaya tidak kacau, maka peraturan itu harus diberikan. Nah, tentunya, nah gini, yang terjadi kadang, kalau peraturan itu sangat berlebihan juga tidak baik. Misalnya begini, peraturan sudah tahu ya jam 7, ya. Tetapi kalau jam 7 lebih 1 detik atau 2 detik terlambat berarti sudah dihukum. Nah, ini berarti kan peraturannya sudah sangat berlebihan.
Kan boleh dikatakan, kok lebihnya cuma sedikit aja kok, gitu ya. Nah, itu sangat berlebihan. Boleh dikatakan sebenarnya apa alasan di balik peraturan itu? Ya, apa? Membuat supaya anak-anak memiliki disiplin waktu, punya waktu, dapat mengatur waktu dengan baik, kapan waktu berangkat, ketika jarak sekolah dengan rumah itu misalnya 10 menit, jadi dia bisa ngerti, "Oh, jadi kalau begitu saya itu jangan terlalu mepet waktunya, tetapi mungkin, oh saya perlu disiplin, mengatur waktu. Setidak-tidaknya saya berangkat jam 7 kurang 15 menit, ketika sampai di sekolah tidak masalah," gitu ya. Namun kalau misalnya, kalau kita peraturan itu dibuat kaku dan terlalu ditekankan, hati-hati. Itu berarti kita sudah, apa ya, istilahnya itu sudah diperbudak oleh peraturan itu, sehingga tidak bisa fleksibel. Nah, selanjutnya, kepekaan terhadap kritik. Nah, setiap pesan kritis apapun itu mengandung ancaman bahwa kita akan dicap sebagai tidak pas, tidak cocok, atau punya karakter yang lemah. Karena para penyerang cenderung membiarkan kepercayaan diri mereka tergantung pada pernyataan orang lain. Kemungkinan dinilai buruk itu sangat menakutkan. Memang sejak kecil orang perlu belajar bertanggung jawab, yang tidak didorong rasa takut akan kritik. Belajar cara mengasimilasikan perspektif luas, sekaligus mempertahankan sebuah ukuran penerimaan diri. Jadi biasanya para penyenang ini peka sekali terhadap kritik. Padahal ya, kita tidak bisa lepas yang namanya kritik yang mungkin negatif, seperti dikatakan tidak pas gitu. Nah, supaya dia tidak dinilai buruk, karena melihat bahwa kalau dinilai buruk itu sangat menakutkan, maka akhirnya dia cenderung membiarkan kepercayaan diri pada perkataan orang lain. Misalnya ada seseorang melakukan jam kerja lebih dari yang dituntut. Dia berasa gini, supaya saya tidak dicap sebagai pegawai yang malas, gitu ya. Tetapi ini orang ini rajin. Nah, seperti ini. Peka sekali terhadap kritik kalau dia adalah orang baik. Jadi idealnya orang tua bisa mengatakan begini, contohnya. Ketahuilah bahwa dalam ketidaksetujuan dengan kami akan selalu menerimamu apa adanya. Kami hanya ingin berpikir dengan hati bagaimana kau hidup. Jadi sebenarnya ketika para penyenang ini melakukan hal apapun, cobalah untuk memberikan penerimaan. Karena dia ini sangat peka terhadap kritik. Jadi, yang dikatakan kondisi yang terjadi ini membuat, jadi kita perlu menerima para penyenang ini, walaupun mungkin berbeda, walaupun tidak sama seperti yang kita harapkan, kita coba memberikan penerimaan dulu, ya, untuk kita bisa melangkah lebih jauh. Apa yang kita harus lakukan terhadap para penyenang ini? Karena kondisi yang terjadi selanjutnya adalah idealisme yang tidak realistis. Biasanya dia itu, para penyenang ini, menetapkan idealisme mereka yang terlalu tinggi, sehingga mereka mengambil lebih banyak tanggung jawab daripada yang seharusnya. Seperti dikatakan tadi, bahwa seorang pegawai gitu ya, sudah diberitahu pulang itu jam kerja segini, tugasnya sampai segini, tapi dia mengerjakan yang lebih banyak tanggung jawab. Nah, sebenarnya itu, orang yang demikian tidak mencocokkan dengan kenyataan yang terjadi. Sehingga padahal mereka sebenarnya itu tidak realistis, terlalu tinggi gitu ya. Jadi untuk menemukan keseimbangan ya harus dilonggarkan. Ingatlah terus bertanggung jawab, tetapi kita tidak harus mengambil alih tugas orang lain saat mereka memilih untuk tidak bertanggung jawab. Jadi, kalau ada seorang teman yang tidak melakukan tanggung jawabnya, itu urusan dia. Tetapi ketika para penyenang ini punya idealisme, saya perlu bantu dia supaya dia berhasil, supaya dia kerjanya oke, dinilai bagus. Hingga akhirnya dia melakukan tugas temannya. Nah, ini yang harus dikoreksi. Mengapa demikian? Karena dia punya idealisme bahwa dia akan selalu bantu temannya. Kalau dia tidak melakukan tanggung jawabnya, ya saya yang bikin. Nah, gitu. Jadi harus menyadari bahwa ini tidak bisa dilakukan oleh para penyenang setiap kali. Nah, sebuah kesombongan yang terselubung ini adalah salah satu bagaimana orang yang menyenangkan itu orang lain itu terbentuk.
Nah, kita perlu menyadari bahwa kebanggaan bisa mendorong orang untuk meninggikan diri atau merendahkan orang lain. Misalnya, seseorang berprestasi, mendapat penghargaan sebagai pegawai terbaik gitu, di kantor itu. Ada satu sisi, seseorang itu akan merasa bangga. Dia merasa orang lain tidak seperti dia, sehingga dia merendahkan orang lain. Ya, kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua kebanggaan itu buruk. Kadang-kadang kebanggaan bisa mengacu rasa puas karena mau mencapai sesuatu usaha, suatu kepenuhan dan kesenangan. Tapi ada sisi lain, punya sisi negatif. Ya kadang seseorang bisa sikap egois, di mana kebanggaan ini bisa berubah menjadi kesombongan. Nah, memang tidak ada manusia yang kebal terhadap kesombongan. Nah, sebuah kualitas yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, kita perlu melihat ada perlunya kita melihat bahwa ada kerendahan hati di atas kesombongan. Apa maksudnya? Orang yang sombong tidak suka mengaku keterbatasan diri mereka. Mereka menganggap lebih. Mereka ingin menjadi segalanya bagi semua orang. Mereka menemui kesulitan untuk mengatakan, saya terbatas, saya tidak bisa itu. Tidak bisa dikatakan demikian. Dia tidak bisa mengatakan demikian. Tapi sebaliknya, kalau kita balik, kerendahan hati mendorong orang untuk mengakui yang sebenarnya. Mereka adalah manusia dan bahwa mereka memiliki keterbatasan. Intinya mereka tidak ingin membangkitkan segala bentuk kepura-puraan. Dia tidak keberatan mengakui bahwa dia tidak bisa menjadi segalanya bagi semua orang. Nah, dalam hal ini kita perlu menyadari, ya, kadang kesombongan bisa mendorong para penyenang bahwa dia pantas menerima pengertian kerjasama dari orang lain. Namun, kenyataan yang terjadi para penyenang itu merasa terguncang ataupun terkejut ketika mereka menghadapi reaksi orang lain yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dia merasa bahwa dia bisa, gitu ya. Dia mampu, sehingga dia menunjukkan satu harga diri yang tinggi dan dia melihat orang lain tidak seperti dia. Dia berharap ketika dia itu memiliki kebanggaan tersendiri. Dia anggap bahwa dia akan mendapatkan hal yang positif dari orang lain. Tetapi ternyata para penyenang itu baru menyadari ketika dia itu berangkat terhadap dirinya, dia sombong terhadap kondisi dirinya. Dia pantas menerima banyak hal, ternyata orang lain itu tidak seperti keinginannya. Ya, tidak seperti yang dia inginkan. Nah, kesombongan ini mendorong individu untuk menyibukkan diri motivasinya egois. Yang penting aku, yang penting aku. Tetapi sebaliknya, kerendahan hati menunjukkan cara berpikir yang mempertimbangkan semua orang yang terlibat dalam sebuah situasi, tidak hanya diri sendiri. Kalau sombong, itu kan melihat diri sendiri lebih. Orang lain enggak. Tapi kalau kerendahan hati justru sebaliknya. Dia juga mempertimbangkan orang lain supaya tidak dia hanya sendiri yang berhasil, tetapi orang lain juga ikut berhasil. Nah, memang dalam kerendahan hati, kita perlu mengingatkan diri bahwa kita melihat pilihan terbaik orang lain sekaligus memperhatikan pilihan kita sendiri. Ketika seseorang rendah hati, maka seseorang berkomitmen pada hal yang terbaik untuk suatu hubungan. Mengapa? Karena dia merangkul orang lain. Dia juga memperhatikan orang lain supaya sama-sama berhasil. Sama-sama istilahnya punya hubungan yang baik dengan dia. Jadi, kerendahan hati adalah sumber tenaga dalam diri. Sesuatu yang mendorong orang akan mempertahankan apa yang murni, bukannya membungkuk untuk melindungi diri. Nah, Kristus adalah wujud dari kerendahan hati. Di dalam Markus 10, 13 ayat 16, pasal 3 ayat 1 sampai 6. Lukas 19 ayat 1 sampai 7. Ia mempertahankan kerendahan hati dan menunjukkan kekuatan di mana memilih tinggal di jalannya yang merupakan bagian dari misi pribadinya. Nah, kita perlu belajar untuk rendah hati. Karena kesombongan tidak membawa satu kebaikan. Karena ketika seseorang sombong, dia tidak melihat orang lain nilainya sama-sama berharga dengan dia. Tetapi dengan seseorang rendah hati, dia merangkul semua orang. Dia akan, boleh dikatakan, dia akan tidak mau sendirian berhasil. Tetapi ada orang lain yang juga bersama-sama dengan dia berhasil, sehingga dia bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi berkat. Itu ya. Nah, sekarang kita melihat bagian yang ketiga, menemukan keseimbangan di dalam hidup kita. Ada memilih kebebasan sebagai jalan hidup, mempertahankan ketegasan, memberi tanggapan saat ketegasan kita ditolak,
berhadapan dengan orang yang selalu mendesak, ciri hubungannya sehat. Kalau kita tadi sudah lihat bagaimana tanda orang-orang penyenang, ya ketika menyenangkan orang. Yang kedua, mengapa itu bisa terbentuk? Yang ketiga, kita mencoba mencari cara penyelesaian. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak menjadi orang penyenang, ya, menjadi para penyenang. Ya, kita akan lihat sama-sama. Nah, yang pertama memilih kebebasan sebagai jalan hidup. Para penyenang biasanya merasa dia itu tidak berdaya, sehingga dia ditakdirkan hidup di bawah dominasi orang lain. Sehingga akhirnya mereka serahkan kebebasannya, coba menuruti para pengendali. Akhirnya, tanpa disadari, itu membuat tekanan di dalam dirinya, kecil hati, kecemasan, dan tidak berguna. Boleh dikatakan, para penyenang ini sebenarnya membutuhkan adanya kebebasan. Sampai menyadari bahwa kebebasan memang diberikan oleh Tuhan dan pelita pun bertanggung jawab untuk memelihara kebebasan. Kebebasan adalah sebuah karakteristik menentu baik dalam kepribadian maupun hubungan yang sehat. Kita perlu menegaskan bahwa Tuhan telah menaruh sebuah keinginan bebas dalam pribadi kita. Dan adalah hak prerogatif kita untuk menggunakannya setiap saat dan dalam setiap cara yang kita anggap cocok. Nah, di hal ini, para penyenang perlu mendorong dirinya untuk pergi kepada Tuhan, memutuskan dengan pertolongannya tentang identitas mereka di kemudian hari. Karena selama ini mereka telah membiarkan orang lain menentukan siapa mereka sebenarnya. Ingatlah bahwa kita bebas menjadi apapun yang kita inginkan dan demikian juga orang. Perlu diketahui ketika para penyenang itu berusaha untuk menyenangkan orang lain, boleh dikatakan dia itu membiarkan orang lain itu menjadi pengendali dalam hidup dia. Mengapa? Tujuannya adalah menyenangkan orang lain tanpa dia melihat kebutuhan dalam diri. Boleh dikatakan para penyenang ini terbelenggu. Dia menjadi orang yang tidak bebas. Mengapa? Karena semua ditentukan oleh para pengendali dalam hidupnya. Nah, satu hal yang perlu dilakukan adalah memilih kebebasan di dalam jalan hidupnya. Yang bisa dilakukan adalah keinginan itu diungkapkan kepada Tuhan. Katakan bahwa aku ingin bebas. Tidak mau tergantung oleh orang lain, tidak mau ditentukan oleh orang lain. Sehingga saya begitu capek. Kenapa? Mencoba orang lain senang-senang tanpa melihat diri. Nah, kita sebenarnya punya hak untuk memiliki kebebasan. Apapun yang kita inginkan, kita bebas. Apapun. Lah, yang selanjutnya adalah kita perlu mempertahankan ketegasan. Ya, kalau tadi kebebasan sebagai jalan hidup, kita juga perlu tegas. Nah, keteguhan dan ketegasan ini menjadi satu hal yang diperlukan dalam hubungan sedikit apapun. Ya, di mana para penyenang awalnya punya kecenderungan untuk sering melakukan apapun, yang penting jangan bersikap tegas. Karena memang hasilnya bisa menghancurkan. Karena mereka menerima saja perlakuan tidak adil untuk menghindari konflik dan biasanya mereka menekan kemarahan. Ini seperti amarah yang terpendam tadi ya, yang ditahan. Nah, masing-masing kita itu bisa menjadi lebih tegas. Dengan mampu mengurangi perilaku sebagai manusia super, tidak menganggap diri bahwa saya bisa melakukan banyak hal, dan mengaku bahwa semua orang yang perlu mengetahui bahwa sebenarnya kita adalah manusia biasa. Kita perlu tegas. Mengapa demikian? Kadang ada orang yang menyalahgunakan ketika kita mencoba membantu orang lain, dia terus ingin minta dibantu. Nah, kita harus tegas. Kita harus mengakui dan mengatakan kepada orang yang selalu tergantung kepada kita. Karena kita tidak pernah menolak, karena kita berusaha menyenangkan dia. Nah, kita harus mengatakan kepada saya ini manusia biasa. Saya bukan orang super. Ini perlu diketahui supaya orang itu tahu sehingga tidak memanfaatkan kita. Nah, ada usulan cara untuk membangun ketegasan. Misalnya gini, tidak perlu menyetujui setiap permintaan dari orang. Kita bisa mengatakan dengan baik, gitu ya, bahwa saya tidak bisa. Apabila prioritasnya berbeda dengan orang lain, biarkan perbedaan tersebut bertahan. Selama ia tahu bahwa ia tetap bertanggung jawab. Ya, jadi biarkan kalau memang ada perbedaan, tidak selalu perbedaan itu salah. Memang berbeda ya berbeda. Ya, jadi biarkan saja. Memang kita tidak ada yang sama. Tidak selalu kita harus menyelaraskan supaya sama. Tidak usah. Kita perlu tahu bahwa, oh ini, kita punya pendapat ini. Tentunya bukan satu hal yang kaku ya. Tapi maksudnya begini, ketika perbedaan itu muncul, kita tahu bahwa kita bisa bertanggung jawab dengan keputusan kita. Ya sudah, cobalah kita mengatakan, saya akan tetap pada pendirian saya baik. Ya, boleh dikatakan demikian. Nah, saat merasa frustasi dalam hubungan dengan keluarga,
menyadari bahwa mungkin sebaiknya ia membicarakannya daripada memendamnya, seperti yang pernah ia lakukan pada masa lalu. Jadi, ada kalanya kita perlu mengungkapkan itu, membicarakannya. Mengapa saya mengalami sakit? Mengapa saya mengalami frustasi? Jangan memendam, bukan membawa satu kebaikan. Ingatlah bahwa ketegasan adalah sebuah tindakan yang bertanggung jawab. Memang ketegasan tidak selalu nyaman. Mengapa? Kadang tidak semua orang bisa menerima kalau kita tegas. Misalnya, kita mengatakan punya ketegasan bahwa kita tidak mau ikut, misalnya teman-teman yang mungkin melakukan hal yang tidak benar, misalnya tidak jujur. Ya sudah, kita harus mengatakan kita tegas tidak mau melakukannya. Itu adalah tindakan yang bertanggung jawab. Tidak selalu nyaman, mungkin kita tidak diterima lagi oleh rekan, tidak apa-apa gitu ya, karena kita tahu bahwa ketegasan itu harus dilakukan, kita harus pertahankan. Nah, ketegasan itu dalam sebuah hubungan benar seimbang, memberikan jalan bagi kesempatan yang lebih besar bagi kasih dan pengertian. Ketika seseorang tegas, dia itu menunjukkan adanya apa ya, istilahnya itu dia itu ketika seseorang tegas, dia akan mengatakan kalau dia tidak mau. Itu sebenarnya membuat dia bisa tahu itu cara yang benar. Kita bisa menunjukkan kasih itu dan pengertian terhadap diri kita. Nah, dengan memilih ketegasan, berarti kita memilih sehat. Sesuatu yang tidak kita alami ketika kita masih terlalu menurut. Ketika kita tidak tegas, kita kadang kan ikut perkataan orang. Kita terlalu menurut. Lah itu membuat kita tidak bisa mengasihi diri kita. Tidak mengerti kondisi diri kita. Kenapa? Karena kita tertekan, kita merasa bagaimana aku bisa terus berusaha untuk menyenangkan orang lain ya, nggak selesai-selesai gitu. Karena tidak akan pernah memberikan kepuasan. Dan setelah kita berusaha untuk menyenangkan orang lain, ternyata orang lain itu tidak memberikan tanggapan yang seharusnya kita terima. Jadi yang terjadi akhirnya, iya, ngapain ya saya melakukan hal itu? Kalau memang tidak memberikan dampak yang seperti yang saya inginkan. Sehingga akhirnya orang-orang para penyenang ini merasa stres. Mengapa demikian? Karena dia terus berusaha menyenangkan, tanpa menyadari bahwa itu belum tentu memberikan hal yang positif di dalam diri orang. Ya. Nah, sekarang ada 4 komponen inti dalam ketegasan. Yang pertama, pengakuan adanya perbedaan secara terbuka. Nah, para penyenang, biasanya berpikir bahwa berbeda itu tidak baik. Sehingga dia itu berharap bisa mematuhi norma yang diharapkan, sehingga mereka menekan aspek kepribadian mereka yang unik dan merasa malu dan bersalah atas hal yang tidak salah. Ini bahaya sekali, ya. Kadang ada orang yang mengatakan norma yang dikatakan bahwa orang yang istilahnya orang yang kaya itu akan dinilai lebih daripada yang lain, lebih mementingkan kekayaan. Nah, ketika itu masuk di dalam pikiran kita, waduh, padahal itu berbeda dengan pikiran kita. Cuma kita mencoba aja, mencoba tetap bisa supaya orang-orang terima dia, karena kekayaan itu harus menjadi, akhirnya dia tidak berusaha melihat diri dia, bahwa dia punya, istilahnya punya pendapat yang berbeda, sebagai keunikan diri mereka, ya. Akhirnya ketika mungkin ada orang yang sebenarnya tidak perlu merasa malu karena dia tidak kaya gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Kita cenderung melakukan seperti yang ada. Jadi orang-orang peraturannya kalau harus kaya berarti dinilai lebih gitu ya. Jadi akhirnya dia juga punya pemikiran supaya dia bisa diterima. Jangan sampai beda. Kalau aku sampai beda, aku tidak diterima mereka. Nah, itu kadang yang terjadi di dalam para penyenang. Nah, ketika dengan melakukan ketegasan, kita membiarkan diri kita untuk menjadi unik. Tidak masalah kalau kita menjadi diri kita sendiri. Kita punya perasaan, kebutuhan, keinginan, atau pilihan yang tidak dimiliki. Ya, perbedaan itu tidak buruk, hanya berbeda. Kalau kita tahu bahwa itu tidak sejalan dengan pemikiran kita, ya sudah. Tunjukkan bahwa kita memang seperti apa adanya kita. Jadi, kita perlu menjadi diri kita sendiri. Ingatlah, kalau berbeda itu tidak apa-apa. Katakan itu, supaya diungkapkan secara terbuka.
Menetapkan kepemilikan atas misi kita. Nah, kita bisa menetapkan diri kita pada sebuah misi khusus bagi kita. Berarti kita akan mengambil prioritas yang ada dalam rencana kita tentang apa yang kita percaya seharusnya terjadi. Ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menentukan semua ini bagi kita kecuali diri kita. Tanda ketegasan kita adalah sebuah indikasi bahwa kita percaya kepada sikap jujur pada tujuan kita. Jadi, kalau kita punya misi, misalnya begini, kita mau bertindak jujur. Caranya adalah apa? Saya tidak, maksudnya ini ya, kalau kita dulu itu kalau orang masuk kerja kan biasa dicatat jam berapa datang gitu ya. Nah, kita kalau sudah punya misi khusus untuk melakukan yang namanya kejujuran ya, itu kita harus menjadi prioritas. Apa yang kita bisa lakukan? Misalnya, benar-benar menulis jam tepat hadirnya ketika dia datang. Walaupun telat ya sudah ngomong telat. Jadi, karena apa? Untuk mendukung misi khusus kita. Nah, kalau kita sudah menentukan itu untuk kita sendiri. Jadi, itu membuat apa ya? Kita lebih fokus pada apa yang menjadi misi khusus kita. Misalnya, kita mengatakan bahwa saya ingin punya integritas. Itu misinya. Punya integritas di dalam pekerjaan. Sehingga kita tahu apa prioritas yang kita lakukan. Kita harus seperti tadi jujur, kita harus mengatakan apa adanya, tidak menghina orang dan sebagainya. Mengutamakan kebenaran firman Tuhan dan sebagainya. Itu cara-cara yang bisa dilakukan. Nah, yang bisa menentukan itu adalah kita sendiri. Mengapa? Karena itu misi khusus kita. Ya, jadi kita perlu mengatakan itu, menetapkan itu di dalam hidup kita. Selanjutnya perlunya bersikap langsung. Apa maksudnya? Nah, para penyerang ini cenderung memiliki sebuah kepentingan yang tidak jelas untuk menciptakan gambaran positif dalam situasi ketika mereka tidak baik dan hal ini tidak baik. Seiring berjalannya waktu, diri kita akan muncul di permukaan betapapun keras kita mencoba menyenangkan orang lain dan memberikan gambaran. Keliru. Dengan komitmen dengan ketegasan, kita mengakui bahwa komunikasi yang terbuka dan langsung lebih diinginkan dan terutama berhasil daripada komunikasi tersalah. Nah, gini, kadang kita itu mencoba menahan diri kita, gitu ya. Sebenarnya ada situasi yang dirasa tidak baik. Misalnya, atasan lebih mementingkan istilahnya orang, misalnya gini, orang tidak apa ya, tidak mengokekan gitu, mengokekan segala hal yang belum tentu sifatnya kebenaran. Misalnya membohongi dalam proses pajak dan sebagainya. Itu kan kondisi yang terjadi, ya. Nah, kemudian pasti itu kan pasti di dalam hati nurani kita, gitu ya. Kita mencoba mungkin menekan. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi di dalam kondisi demikian itu ada batasnya. Kadang amarah itu diri kita akan muncul di permukaan, ya. Walaupun kita mencoba, iyalah nggak apa-apa lah. Kita mencoba orang lain, menyenangkan orang lain, atasan kita. Padahal itu tidak benar. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Bahwa kita perlu komitmen tegas. Perlu kita mengakui komunikasi yang terbuka langsung bisa diinginkan. Lebih diinginkan. Mengapa demikian? Ketika komunikasi terbuka kita lakukan, kita mengatakan bahwa itu tidak benar. Itu lebih baik dikatakan daripada kita ngomong gak apa-apa lah, biarin lah, biarin. Itu komunikasi tersama. Ya, itu yang perlu kita lakukan, mengatakan secara langsung. Selanjutnya perlunya bersikap langsung. Ya, kalau tadi dikatakan kita perlunya bersikap langsung, selanjutnya oh ya, ini terusannya ya. Komunikasi yang langsung menambahkan sebuah elemen kejujuran yang sangat dibutuhkan dalam hubungan kita. Sehingga kita menjadi orang yang dipercaya. Katakan yang perlu dikatakan, pendirian teguh pada batasan kita. Ketika kita bersikap langsung, kita bisa menjadi diri kita sendiri. Bahwa kita percaya kemampuan membuat keputusan, kita tahu kita berhak diberkati. Kita tetap, tapi ingatlah ketika bersikap langsung, kita bisa tetap menghormati orang lain dan pada saat sama menghargai diri sendiri. Ketika seseorang bersikap langsung, mengatakan secara langsung, secara terbuka, seperti tadi, dia mengatakan bahwa saya itu tidak damai sejahtera ketika melakukan kebohongan di dalam laporan pajak, misalnya seperti itu. Nah, kita perlu mengatakannya. Memang perlu kita katakan, ya. Dengan demikian, kita tahu bahwa itu ada nilai kejujurannya. Ketika kita mengatakan, dia menjadi seseorang yang bisa dipercaya.
Ya, ini yang kita perlu pentingkan. Nah, selanjutnya menghindari pembelaan diri yang tidak perlu. Ya, ingatlah jika kita memang benar, tetap berdiri kebenaran kita tanpa membela. Kalau kita bertindak tegas, berarti kita memegang teguh apa yang kita anggap benar dan paling baik sekaligus bersikap mau memahami kebutuhan orang lain yang terlibat. Jika kita bisa berdiri di hadapan Tuhan dan tahu bahwa pendapat kita masuk akal, maka kita tidak perlu pergi mencoba mendapat persetujuan manusia karena pusat pemikiran kita adalah melakukan yang sehat. Jadi pastikan kita komitmen untuk menjadi yang terbaik dalam hubungan kita. Kalau kita tahu bahwa kita benar, kita bisa berdiri di hadapan Tuhan dan kita mengatakan bahwa memang ini apa adanya gitu ya. Jadi ngapain kita membutuhkan persetujuan manusia? Jadi kita tidak perlu untuk mengatakan yang tidak benar, mengatakan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kita perlu mengatakan tetap berdiri pada kebenaran, ya. Oke. Memberi tanggapan saat ketegasan kita ditolak. Nah, semua para penyenang tahu ketika seseorang itu bersikap tegas, dia pasti mendapat halangan. Yang perlu kita persiapkan, kadang kita perlu menerima yang namanya penolakan, ya. Ketika kita sampaikan ketegasan kita, nah sebagian penolakan yang ada itu disampaikan dalam bentuk secara langsung, dimarahin, ditegur dan sebagainya. Namun ketika kita melakukan yang namanya ketegasan dan itu bisa jadi ditolak, nanti ada hasil positif jangka panjangnya, yaitu apa? Karena kalau kita tegas, tidak mau selalu dikendalikan orang lain, kita akan bebas dari kepahitan, kekesalan yang tersembunyi. Komunikasi kita akan jauh lebih jujur dan murni, karena tidak ada lagi pemikiran untuk menyenangkan orang. Kita bisa bertindak atas kepercayaan kita sendiri. Kita memiliki sikap yang tenang, percaya diri. Orang lain pun mengenali bahwa kita layak dihormati. Dan yang penting juga ada satu hal bahwa katakan kalau memang kita tegas, ya kita tidak perlu harus melakukan apa yang di luar kemampuan kita. Tidak selalu kita menjadi manusia super. Nah, memang ada 7 kesalahpahaman yang biasanya terjadi ketika kita bertindak tegas. Katanya petegasan menunjukkan kalau orang itu pemberontak. Kenapa? Kamu tidak mau bisa itu aku telan aku lagi. Dulu kamu mau, sekarang enggak. Tapi sekarang ini tegas. Ada orang mengatakan kalau kita tegas itu berarti kita egois. Karena apa? Tidak mau mikirkan kepentingan pengendali lagi. Karena dia mau ini ya, saya mau begini ya begini. Gitu ya. Ketegasan dan kepatuhan tidaklah cocok. Kenapa? Kalau orang tegas kan berarti kan tidak selalu harus patuh gitu loh. Ya kan gitu ya. Bersikap tegas sama dengan menyatakan perang. Kalau kamu tegas berarti kamu tidak setuju lagi dengan apa yang saya mau gitu ya. Ketegasan menandakan kita memiliki masalah dengan amarah. Nah, kalau orang tegas berarti kamu kan ada kemarahan. Padahal belum tentu demikian. Seseorang tegas bisa mengetahui apa yang harus dia putuskan, apa yang dikatakan di dalam hidup. Tegas berarti memutuskan hubungan. Nah, ketika seorang para penyenang itu kemudian bisa tegas, kadang itu dinilai negatif karena dipikir, oh kamu memang tidak mau berteman lagi dengan saya. Ketegasan kita menyebabkan orang lain menderita. Mengapa? Karena akhirnya pengendali itu tidak bisa mengatur kita, gitu. Sehingga akhirnya dia merasa seperti menderita. Nah, selanjutnya berhadapan dengan orang yang selalu mendesak. Nah, ini orang yang boleh dikatakan dia itu apa ya? Dia itu harus dituruti keinginannya. Nah, masalahnya para penyenang itu enggan bersikap tegas dan menetapkan batasan. Sehingga akhirnya mereka terbebani dengan orang yang tidak bisa keseimbangan dalam perilaku. Faktanya, kita masing-masing dihadapkan pada harapan dan kebutuhan orang lain, di mana semakin sering kita melayani mereka, semakin sering kita akan merasa terbebani oleh stres yang sebenarnya tidak perlu ada. Apapun caranya, kita akan merasa seolah mereka akan marah bila kita menolak. Dan karena didorong oleh kemungkinan ini, kita akhirnya menurut saja. Ini dikisahkan bahwa ada seorang ibu yang selalu mengganggu anaknya. Dia tiba-tiba telepon, kamu harus ke sini, saat ini juga. Saya merasa kurang sehat. Nah, ketika itu, padahal ketika disampaikan di rumah, gitu, ketika anak itu datang ke rumah orang tuanya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Tetapi kadangkala ada, tidak semua, orang tua menuntut untuk anaknya selalu datang
Walaupun pada saat yang tidak tepat, mungkin pada waktu bekerja apa, dia minta sekarang, sekarang, sekarang. Ada kalanya anak-anak itu melakukan, mencoba mengikuti apa yang orang tua minta. Mamanya ini mirip Pak. Padahal dalam hati mereka tuh merasa stres karena terbebani. Karena dia selalu mengunjungi, selalu mengunjungi. Dia tidak mau tahu orang tuanya ini, mamanya ini tidak mau tahu kalau anaknya ini sibuk, dia tidak mau tahu. Yang penting kamu harus tahu. Ya. Dan dia akan marah kalau menolak. Dan akhirnya untuk para penyenang, dia akhirnya mencoba, ya menurut aja lah daripada mama nanti bikin masalah. Seperti itu. Nah, padahal kita perlu juga melihat bahwa orang-orang yang menuntut itu, orang-orang yang selalu mendesak itu, dikendalikan sebuah sumber yang tidak aman pribadi yang besar. Sebenarnya dia tidak merasa aman sehingga dia selalu menuntut orang lain melakukan apa yang dia inginkan. Nah, seperti orang lain, mereka memiliki kebutuhan untuk merasa penting, tapi dengan dorongan mereka yang kuat, menunjukkan bahwa mereka dia merasa tidak berada. Nah, tanggung jawab kita adalah mempertimbangkan dengan sebaik mungkin. Ingatlah bahwa kita akan bisa menolong orang lain ketika mereka berusaha menolong diri mereka sendiri. Nah, memang orang-orang penuntut ini kalau tidak menyadari bahwa dia itu menuntut, nah memang tidak mudah. Karena sebenarnya orang-orang ini memang butuh penyembuhan. Dia harus menyadari bahwa dia itu suka menuntut orang lain. Dengan demikian, dia bisa tahu, oh ini masalahnya. Memang nggak mudah. Kita perlu mempertimbangkan sebaik mungkin supaya semuanya itu bisa fine-fine, bisa fine. Nah, kalau kita melihat berhadapan dengan orang yang selalu mendesak ini ada pilihan buruk, yaitu melayani mereka terus, dilayani terus, dituruti. Nah, hal ini perlu adanya ketegasan. Hindari mereka, bersikaplah tidak langsung. Jadi, misalnya gini, memberi alasan atau jawaban yang tidak pas. Memang ini adalah satu pilihan, walaupun kurang diiringi komunikasi yang jujur. Jadi ada diceritakan seorang ibu itu seorang ya orang tua yaitu ibu itu selalu kalau minggu pekan ini maksudnya akhir minggu itu selalu tinggal di rumahnya anaknya yang ini ya dia selalu itu membawa beban karena ibu ini menuntut banyak hal sehingga itu tidak mau enjoy. Suatu ketika ada teman dari anaknya ini yang ingin datang menginap di rumah ini. Ketika mamanya tanya, kamu minggu ini bisa enggak mama ke sana? Nah, walaupun dia tahu urusan ini, tapi dia mengatakan, aku nggak tahu ya, bisa enggak ya. Jadi padahal dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa. Nah, kadang ini kita bisa melakukan itu tanpa berbohong. Ya, memang ada acara, kita katakan aja yang benar. Nah, kadang pilihan buruk adalah mereka tidak mau sikap langsung. Mereka tidak mau jujur, ya mengatakan alasan apapun, seperti tadi dikatakan, oh memang akhir minggu ini ada di rumah. Dia hanya mengatakan, ya mungkin aku ada acara atau mengatakan nggak tahu ya lah padahal sebenarnya sudah tahu. Nah ini kita tidak boleh mengatakan demikian. Pilihan buruk yang lain cobalah memaksa mereka agar berhenti memanipulasi. Hati-hati, kita ada kalanya jangan memaksa orang itu ya ketika kamu nih tidak boleh berlaku sendiri. Nah orang yang penuntut tidak bisa diberikan pemikiran kayak gitu, tidak bisa ditegur, yang perlu tidak bisa diberitahu ya. Jadi ini tidak bisa kita lakukan kepada orang. Termasuk juga kita membicarakan orang penuntut di belakang mereka. Nah, kadang itu kita melakukannya karena kita merasa dituntut, kita melakukannya itu untuk membuat orang lain simpati sama kita, tahu keadaan kita ternyata yang benar. Ini tidak boleh sebenarnya kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah tidak perlu mencari persetujuan untuk melakukan hal yang baik. Nah, kalau kita tahu bahwa tindakan kita benar, nah tanpa kita boleh persetujuan dengan orang lain, kita perlu ngomong. Kita perlu ini ya, melakukan apa yang kita rasa baik. Ya, apa rasa baik. Misalnya kalau orang yang boleh dikatakan seperti itu ya. Kalau tadi dikatakan orangnya selalu minta dikunjungi anaknya tanpa mau tahu anaknya itu sibuk atau enggak. Kita kadang kalanya kalau ngerti bahwa itu enggak perlu dituruti, kita enggak usah lakukan. Ya, kita tahu bahwa itu enggak benar. Maksudnya enggak selalu menuntut, jangan lakukan. Nah, kita perlu menjelaskan posisi kita sekali saja, kemudian tinggalkan. Jadi jelaskan pemikiran kita sekali saja. Kalau mereka ngajak debat, maka teruslah maju tanpa penjelasan lebih lanjut.
Katakan kepada seorang ibu yang selalu menuntut anaknya untuk datang ke tempatnya, tanpa mau tahu anak itu bisa atau tidak, tanpa mau tahu waktunya kapan. Kita perlu ngomong bahwa kita mengatakan, "Ma, saya tidak bisa sekali setiap kali Mama minta. Tidak bisa kalau Mama telepon langsung saat itu, aku bisa datang. Gak bisa. Karena saya ini kerja ikut orang. Nggak mungkin saya izin dan sebagainya. Nah, kalau misalnya diajak bertengkar, jangan terpancing. Jadi biarlah aja kita dengarkan maksudnya dia apa. Gitu ya. Supaya kita bisa tahu. Kalau gitu, kita perlu, kadang tidak perlu menggubris. Mengapa? Karena itu tidak, apa ya, membawa kita nyaman, menjadi baik. Selanjutnya pilihan yang baik berikutnya, terimalah konsekuensinya bila memang kadang ini adalah langkah tersulit, tetapi perlu dalam menghadapi orang menuntut, yaitu apa? Menetapkan konsekuensi. Namun ini adalah pendekatan kasih. Kita perlu mengajarkan sesuatu bahwa kita tidak mentolerir ketidakhormatan, dan inilah tujuan pendisiplinan. Kita tidak perlu menghukum orang kita, tapi ada kalanya kita perlu, apa ya, istilahnya memberikan satu pengajaran kepada dia bahwa ini kalau kalau memang perlu ya. Jadi kita tujuannya mengasihi dia supaya kadang ada kalanya orang tua tidak selalu harus minta anak itu langsung datang saat itu juga ketika dia terlalu. Kadang kita juga tidak perlu mengikuti seperti kayak gitu. Ya kalau kondisinya seperti demikian. Nah, kita bisa juga melepaskan diri kita dari pengaruh mereka. Kadang-kala orang penuntut sama sekali tidak menyadari ada orang lain yang punya kebutuhan, ada perasaannya. Nah, untuk yang bisa dilakukan, kita bisa pemisah dengan melepaskan diri sementara dari itu. Ini pilihan terakhir kalau kita berusaha pertahankan tatanan emosi. Jadi sekali lagi, kita perlu melihat kapan waktunya kita tidak selalu menuruti apa yang menjadi keinginannya. Nah, ciri-ciri hubungan yang sehat. Ini bagian dari proses penyembuhan adalah mengenali ciri sehat dengan keinginan untuk membuat ciri-ciri ini menjadi bagian dari gaya hidup. Untuk itu sangat bermanfaat apabila kita memusatkan perhatian pada keempat unsur kepribadian yang bisa menjaga mereka tetap sikap mengasihi. Unsur itu adalah rasa hormat, empati, objektivitas, dan kepercayaan diri. Ya, kalau kita ingin membina hubungan yang sehat, ada 4 ciri unsur kepribadian yang kita bisa lihat. Pertama, rasa hormat. Nah, rasa hormat dapat digambarkan sebagai suatu perhatian dan penghargaan yang tulus pada orang. Nah, rasa hormat mendorong kita untuk memperlakukan orang lain seperti halnya kita ingin diperlakukan. Hal ini termasuk komunikasi dengan orang lain sebagai sesama yang setara. Ya, jadi kita kalau menghormati rekan kerja kita, kita akan menghormati dia, menjadi kita itu memperhatikan, memberikan penghargaan yang tulus kepada orang itu, rekan kerja itu. Berarti itu kedudukannya termasuk komunikasi orang lain sesama, ya setara. Dalam Roma 15 ayat 2 dikatakan setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Menunjukkan bahwa orang menjadi sangat berpengaruh saat keberadaan mereka mendukung kehidupan orang lain. Ada kalanya kita bisa mendukung sama-sama, kita bisa memperlakukan orang lain seperti kita mau melakukannya. Selanjutnya, empati. Nah, empati bisa didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengalami emosi dan pandangan orang lain sampai benar-benar memahami perspektif orang lain. Saat kita berempati, kita melangkah keluar dari diri kita sendiri agar terhubung lebih jauh dengan pandangan orang lain. Empati terlihat apabila kita dapat membaca isi diri orang lain dan kita bisa menyampaikan bahwa kita menyadari apa yang mereka lakukan. Ini hanya berarti bahwa kita memiliki sebuah pengertian tentang keadaan pikiran orang lain. Jadi ketika kita berempati, kita mencoba memakai sepatunya dia. Coba kita merasakan kalau saya mengalami seperti itu, apa rasanya? Jadi menempatkan diri kita sebagai di dalam posisi dia. Itu empati. Sehingga kita bisa mengerti apa pergumulan yang dialami. Mengapa dia bisa bertindak? Mengapa dia bisa punya perasaan seperti itu. Nah, itu ya. Nah, ada cara lain yang kita perlukan untuk menjaga agar empati seimbang, yaitu objektivitas. Nah, objektivitas ini terjadi ketika kita tidak dipengaruhi oleh emosi sampai kita bisa mempertahankan sebuah pemikiran yang logis dan adil. Kalau empati itu menolong kita agar tetap peka terhadap kejadian di belakang layar kehidupan orang. Mengapa dia begitu?
menempatkan diri kita seperti dia. Tapi kalau orang objektif, menjaga supaya kita terpusat pada nilai yang kita pegang, yang benar, yang baik. Jadi memang empati dan objektivitas itu menciptakan keseimbangan bagi satu sama. Mereka tidak berlawanan, tetapi saling melengkapi. Ketika seseorang peka, dia tahu prinsip yang benar, maka dia perlu objektif sehingga dia tidak terpengaruh oleh emosi temannya ini, tapi berusaha menjaga supaya dia tetap mengerti apa yang menjadi nilai yang dia pegang. Nah, kepercayaan diri, tidak ada satupun dari ciri hubungan bisa bertahan lama tanpa sebuah dasar kepercayaan diri yang kuat. Kepercayaan diri bisa digambarkan kepercayaan kepada kemampuan kita sendiri untuk menangani situasi bagaimana mestinya dan secara sadar. Nah, kepercayaan diri ini memungkinkan kita menjadi apapun sesuai dengan kondisi sekitar kita dan menyenangkan orang lain menjadi hal kedua setelah berperilaku sebagaimana mestinya. Ada kalanya kita perlu menunjukkan kita punya kepercayaan di dalam kemampuan yang kita miliki. Jadi, kalau itu bisa kita lakukan, kita tahu kita percaya pada diri kita. Kita tidak perlu menyenangkan orang lain. Karena kita tahu kita punya kepribadian yang bisa diukurkan, kita punya kemampuan yang bisa ditunjukkan. Jadi, kalau itu bisa kita lakukan, menyenangkan orang lain itu menjadi hal yang kedua. Karena apa? Karena menyenangkan orang itu menjadi bonusnya. Dia tahu bahwa kemampuannya di sini, dia tahu talentanya di sini, dia ngerti kondisinya di sini. Kalau itu menyenangkan orang lain menjadi satu hal, bukan menjadi yang utama. Karena ketika dia melakukan apa yang seperti dia apa adanya, dia percaya pada dirinya, dia tidak perlu untuk bisa menyenangkan orang lain di dalam setiap saat. Itu ya yang terjadi. Jadi, selamat berjuang bersama. Tuhan yang akan memampukan kita untuk tidak menjadi people pleaser. Nah, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin dari kita, mungkin ada yang mau memberikan masukan, memberikan tambahan, atau juga mau memberikan istilahnya masukan atau pertanyaan, kami persilahkan. Silakan Pak Herodion yang udah. Ya. Saya tadi mendengarkan penjelasan Bu Maria, cuma saya melihat apa ada hubungannya dengan DNA yang relationship. Ya, itu pertanyaan saya. Ya, kalau menurut saya memang DNA relationship itu memang ada hubungannya. Karena boleh dikatakan ketika seseorang menyenangkan orang lain itu kan terkait dengan relasi yang dia miliki dengan orang itu. Entah apakah dia itu positif, ya seperti yang di relationship yang diceritakan oleh Pak Daniel, apa yang merusak? Kalau merusak kan berarti kan seperti itu. Menyerahkan relasi ini tidak menjadi sehat karena apa? Karena mengutamakan kesenangan orang itu. Kalau di DNA relationship kan sama-sama, saling. Yang tarian itu Pak, tarian itu kan bersama-sama untuk kebaikan bersama, untuk kemajuan bersama, untuk pertumbuhan bersama, itu DNA relationship. Tetapi kalau ini istilahnya boleh dikatakan people pleaser ini boleh dikatakan yang negatif. Kenapa? Karena hubungannya yang satu dirugikan, yang satu disenangkan, gitu Pak. Pasti ada hubungannya, jelas sekali. Kalau itu yang oke-nya, kalau DNA relation, ini yang tidak oke-nya Pak, gitu loh. Gitu Pak. Mungkin ya, Pak. mungkin tambahannya adalah ini, apa namanya, itu ada ketakutan-ketakutan ya. Jadi orang yang people pleaser ini sebetulnya ada ketakutan-ketakutan ditolak, ketakutan-ketakutan yang, jadi mengapa dia menjadi people pleaser? Saya pikir ketakutan itu yang mengendalikan. Ya, jadi ketakutan itu mengendalikan dia. Dan yang kedua, ya kita dipanggil memang bertanggung jawab untuk mencari kebutuhan kita ini kepada Tuhan sehingga kita tidak bergantung kepada manusia. Jadi artinya kita dipanggil untuk kebahagiaan kita ini kita yang menentukan. Kalau menjadi people pleaser akhirnya kan orang lain yang menentukan kebahagiaan kita, begitu. Ya, memang ya, jadi artinya saya melihat
saya sebetulnya tipe orang people pleaser, Pak. Jadi ini memang bidang pergumulan saya. Yang saya lihat ketika di-sharingkan, wah saya banyak banget di sini ya. Jadi cuman memang untuk berubah ya, saya bersyukur dengan belajar kebenaran ini pelan-pelan boleh belajar untuk tidak menjadi people pleaser ya, karena memang ini tidak sesuai dengan kebenaran begitu. Tapi terima kasih Pak Herodian, bertanya sangat baik sekali ya, jadi membuat kita lebih banyak belajar lagi. Ya, Silakan rekan-rekan yang mau, atau Pak Herodian ingin menambahkan lagi juga boleh, ada sesuatu. cukup Pak, cukup. Oke, Sudah terima jelas. kasih. Ada rekan-rekan yang ingin menambahkan? Kalau saya sekedar sharing ya Pak Herodion, saya juga dulunya adalah seorang people pleaser. Mengapa? Karena tuntutan orang tua saya itu terlalu tinggi. Kalau nilai enggak 100 itu, waduh bahaya gitu loh. Jadi iya, jadi dulu itu orang tua saya, papa saya itu kalau pulang sekolah, waktu dulu kan masih dijemput gitu ya, waktu kecil. Itu kalau gerombol sama orang tua murid yang lain, mesti ditanyai, kamu dulu kemarin itu tes matematika anakmu boleh piro gitu, dapat nilai berapa? Gue tanya papa saya, dapat berapa? Jadi saya belum tahu nilai teman saya sudah tahu dari papa saya, karena orang tuanya cerita kabeh. Nah, dari itu saya harus menuntut seperti sempurna, karena ketika sempurna orang tua saya baru memuji. Nah, itu yang kondisi yang ada, sehingga akhirnya saya berusaha untuk selalu menyenangkan. Walaupun saya tahu, saya sudah berusaha sekeras apapun, kadang akhirnya nggak bisa. Memang kemampuannya saya segitu kok. Cuma karena ini, berusaha untuk menyenangkan, capek sendiri, merasa stres gitu ya. Itu kondisi yang dulu pernah saya alami. Ya, gitu aja. Terima Ya, kasih Bu Maria. Sama-sama Pak ya. Herodion. Minggu depan temanya tentang diselamatkan oleh anugerah ya. Jadi eh, dari buku Anthony Hugama. Ini doktrinal ya, doktrinal. Tapi nanti coba dilihat bagaimana kaitan dengan keluarga. Oke, apa masih ada lagi yang Bapak Ibu ingin menambahkan? Bu Maria, Ya, itu people pleasure itu apakah erat kaitannya dengan tipe orang ekstrovert atau introvert, atau juga banyak terjadi pada suku-suku tertentu, misalkan suku Jawa gitu ya. Gimana Bu Maria? Nah, gini Pak, kalau menurut saya sih, kalau orang itu menyenangkan orang lain, itu tidak tergantung oleh dia itu ekstrovert apa ekstrovert. Saya itu dulu orangnya ekstrovert, tetapi juga saya bisa akhirnya melakukan hal itu, karena merasa itu yang terbaik. Tetapi orang introvert seperti Pak Daniel dulu awalnya introvert, dia juga bisa mengalami perilaku menyenangkan orang lain. Nah, itu memang tidak tergantung dari orangnya introvert atau ekstrovert. Tetapi saya tahu bahwa ketika perilaku menyenangkan orang lain itu sudah diterima, ketika anak itu entah introvert atau ekstrovert di dalam hidupnya, bahwa itu yang penting, ya, itu yang penting. Tapi bukan berarti gini, kalau kita menyenangkan orang lain berarti salah. Bukan. Tetapi yang tadi seperti saya katakan, ketika kita kemudian kehilangan jati diri kita, kita lebih fokusnya akhirnya tujuannya kepada menyenangkan orang lain. Nah, itu yang bahaya. Jadi sebenarnya orang extrovert atau introvert tetap bisa mengalami yang namanya menyenangkan orang lain. Karena itu yang biasanya sudah diterapkan pada awal permulaannya. Nah, kalau mengenai suku, nah, memang boleh dikatakan kalau kita dulu ya, suku manapun, sebenarnya kita tahu sama-sama bahwa seorang anak harus menghormati orang tuanya. Dan sebenarnya di mana-mana itu menjadi satu aturan begitu ya, aturan yang dialami yang umum di mana-mana. Cuma sekali lagi, rasanya juga suku manapun itu juga tidak dipengaruhi karena untuk cara menyenangkan orang lain. Kembali ke pribadi bagaimana dia melihat kadar dari dia itu menyenangkan orang lain sampai sejauh mana. Kalau itu terlalu berlebihan, itu dari suku manapun, itu akan menjadi titik tolaknya dia, tujuannya dia. Jadi yang penting pokoknya dia senang, orang lain senang, sehingga dia sebenarnya
merasa bertanggung jawab ketika orang lain mungkin melakukan kesalahan yang dia senangkan itu. Jadi itu sih menurut pemikiran saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Daniel. Ya, saya menambahkan dari sisi yang berbeda ya. Jadi artinya begini, saya dengarkan Pak Stephen Tong bicara ya. Ada 3 rumus untuk gagal, dia bilang begitu. Yang pertama yaitu hidup untuk uang. Yang kedua itu hidup untuk orang lain, yang berkaitan dengan berarti hidup menyenangkan orang lain gitu. Lalu yang ketiga ini hidup untuk diri sendiri. Jadi, 3 rumus pasti gagal begitu ya. Nah, jadi saya pikir kembali kita dipanggil untuk kepada hidup untuk menyenangkan Tuhan saja. Jadi hidup kita ini menjadi sederhana ketika fokus kita belajar hidup menyenangkan Tuhan saja. Meskipun memang untuk melaksanakan itu tentu kita berproses ya. Ya, jadi menurut saya ya saya menjawab dari sisi yang saya tahu. Itu saja yang saya tahu. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Apa Terima Anton kasih Bu Maria, terima kasih Pak. Dan cuman Sama-sama, Pak Anton. tadi kan dikatakan ini berproses ya. Ini Ya. sangat menarik memang itu, dan itu tidak mudah kalau membalikkan yang sudah mengalami tipe people pleasure itu. Ya. Kalau boleh di-sharingkan kira-kira langkah pertama apa yang paling penting bagi orang yang ingin melepaskan diri dari people pleasure ini? Mungkin saya menanggapi itu Pak. Jadi kita melihat diri kita itu bersama dengan orang lain itu adalah seperti ini, setara. Jadi kita tidak di bawah posisi dengan orang lain, tapi kita setara. Kita dengan orang tua misalnya ya. Di dalam momen tertentu memang kita masih di bawah karena kita anak. Tapi ketika di momen tertentu kita dipanggil menjadi setara dengan orang tua, artinya kita boleh punya pendapat sendiri, punya penilaian sendiri, punya pilihan-pilihan sendiri. Bukan berarti kita tidak menghormati, tetapi memang Tuhan memang menghendaki kita menjadi orang yang dewasa. Nah, orang dewasa itu adalah orang yang berani berdiri dengan pendapat-pendapat sendiri, terima konsekuensinya, mengambil pilihan-pilihannya, tidak menyalahkan orang, begitu ya. Jadi artinya kayak jadi setara dengan orang lain. Sehingga ketika kita setara dengan orang lain, kita menjadi orang-orang yang ya belajar untuk kita punya berani untuk ini saya begitu. Saya boleh berbeda dengan orang lain. Boleh berbeda dengan orang lain, tidak apa-apa. Gitu. Oke. Iya, sangat menarik. Sangat menarik. Terima kasih banyak, Ya, Pak Nen. kalau saya dari sisi saya, Pak Anton ya, saya mencoba. Kalau melihat dari buku ini awalnya, kita mencoba ngetes. Kita ini tipe orang yang menyenangkan orang lain atau enggak. Itu caranya gini. Kita coba, apakah kita merasa terganggu ketika ada orang lain yang mengalami masalah. Misalnya dia lagi marah-marah. Apakah kita terpengaruh dan sepertinya kita, iya ya, apakah saya penyebabnya? Jadi seperti kayak itu ya, sensi nih orang bilang gitu. Nah coba kita, kalau kita memangnya terganggu, nah sebenarnya itu tanggung jawab dia, wong dia yang marah kok, bukan kita kok. Nah seperti kayak gitu. Kalau kita tahu bahwa dia kayak berarti kita sudah menyenangkan orang lain. Nah kalau kita sudah tahu bahwa kita ini hati-hati, karena seperti itu kan kita sudah tidak punya kendali terhadap diri kita. Seperti diri kita itu diambil oleh dia karena berusaha terus menyenangkan orang lain, membuat orang lain itu seperti senang sama kita, gitu ya. Nah ketika kita menyadari bahwa ternyata saya ini ternyata lebih senang menyenangkan orang lain. Seperti saya tadi, saya menyadari bahwa saya people pleaser buat orang tua saya. Ketika saya tahu, saya menyadari ini harus diputus.
harus ada ketegasan. Caranya adalah apa? Ketika kita tahu bahwa kita kondisi demikian, kita datang kepada Tuhan, kita mengakui, minta ampun Tuhan, ternyata aku baru tahu aku tuh people pleaser. Mampukan aku bisa bersikap tegas dan menjadi diriku sendiri, dan kemudian sedikit demi sedikit, nah sekali lagi yang proses itu ya dilakukan ya, seumur hidup itu. Jadi ketika kita tahu bahwa kita itu tidak benar, kita perlu memberikan tegasan. Jadi ketika orang yang mengendalikan kita itu kemarin mulai memerintah kita bisa tahu bahwa kita tidak perlu nuruti, gitu ya. Ada kalanya kita nuruti, ada kalanya tidak, gitu ya. Itu satu proses yang bisa kita lakukan. Atau begitu, kita mengatakan tidak selalu apa yang dia minta kita lakukan. Kita tahu bahwa kita terbatas, kita mengatakan tidak, gitu loh. Karena kita tidak mampu. Kita memang kapasitasnya begini kok. Kalau kita tetap memaksakan, kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Akhirnya terjebak lagi. Jadi kita akhirnya berusaha mengatakan pada orang itu, ya aku bukan manusia super yang bisa melakukan banyak hal buat kamu. Jadi itu yang bisa dilakukan tentunya sekali lagi. Kalau kita punya tekad begitu, kita melakukannya, memutuskannya bersama dengan Tuhan dan minta Tuhan pimpin kita untuk kita bisa tetap bersikap tegas. Terhadap segala ada. Maksudnya bersikap tegas bukan berarti tidak mau sama sekali, bukan. Tetapi kita perlu bersikap bagaimana kita menerima, bagaimana kita menolak. Ya, minta hikmat Tuhan lah ketika kita melakukan. Ya itu yang bisa saya berikan ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ya, Bu Maria, Pak Daniel yang sangat Ya. membantu sekali. Terima kasih banyak. Terima Tuhan kasih. memberkati. Karena keterbatasan waktu, kita akan tutup ya. Mari saya akan pimpin di dalam doa. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk kami boleh bersama-sama belajar. Berkati hamba-Mu yang sudah membagikan, Penginjil Maria. Berkati setiap kami yang sudah hadir. Berkati setiap orang yang akan mempelajari materi ini, boleh mendapatkan berkat yang besar daripada Tuhan. Berkati perekonomian kami, berkati keluarga, pelayanan, berkati segala pergumulan kami, kiranya tangan Tuhan menolong kami untuk bisa mengatasinya. Berkati setiap orang yang hadir pada saat ini. Berkati setiap orang yang akan mendengarkan di YouTube. Ini doa kami. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kami sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati.